Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas mengenai linear programming dan linear programming grafik. Nah, linear programming ini adalah suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah, di mana nanti ada pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Di dalamnya nanti akan membicarakan mengenai kendala. Nah, ini akan mencerminkan suatu sasaran tertentu yang dianggap paling baik modelnya, kemudian di antara alternatif yang mungkin menggunakan fungsi linear. Sesuai dengan judulnya, ini jadi menggunakan fungsi linear ya. Ada 3 langkah untuk penyelesaian linear programming, di mana cara yang pertama yaitu menentukan variabel keputusan, kemudian menentukan fungsi tujuan, dan yang terakhir yaitu menentukan batasan model. Nah, ini contohnya. Jadi ada seorang investor, dia mempunyai $70.000 untuk diinvestasikan dalam 4 alternatif investasi, yaitu obligasi pemerintah dengan tingkat pengembalian 8,5%, sertifikat deposito dengan tingkat pengembalian 10%, wesel bayar dengan tingkat pengembalian 6,5%, dan obligasi perusahaan dengan tingkat pengembalian 13%. Berikut ini juga ada pedoman untuk melakukan diversifikasi investasi dalam mengurangi resiko yang terlihat oleh investor ya. Ada 5 pedoman yang harus dicermati, dan ini juga harus diperhatikan oleh kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, cara yang pertama, biasanya kita akan menjadikan kalimat-kalimat ini, misalkan kalimat obligasi pemerintah dengan tingkat pengembalian 8,5%. Untuk mempermudah, kita akan menjadikan simbol-simbol. Jadi tidak terlalu panjang, kita akan menjadikan simbol. Jadi artinya ini mematematikakan bahasa Indonesia ya. Jadi menjadikan bahasa Indonesia itu menggunakan simbol matematika. Nah, dimana diperoleh? Misalnya yang pertama yaitu penentuan. Yang pertama yang memang dilakukan adalah menentukan variabel keputusan. Jadi kita lakukan tadi yang ini, obligasi pemerintah dengan tingkat pengembalian 8,5% dan sampai dengan ini, kita akan jadikan variabel. Artinya ini kan bahasa lainnya adalah mematematikakan bahasa Indonesia. Nah, ini misalkan yang pertama, kita misalkan X1 adalah jumlah dolar yang diinvestasikan dalam obligasi pemerintah. Kemudian X2 adalah jumlah dolar yang diinvestasikan dalam sertifikat deposito. X3 yaitu jumlah dolar yang diinvestasikan dalam wesel bayar. Dan X4 yaitu jumlah dolar yang diinvestasikan dalam obligasi perusahaan. Dimana biasanya fungsi tujuannya kita juga harus menentukan ya. Biasanya fungsi tujuan akan ditentukan di soal. Nah, kalau misalkan ini, jadi fungsi tujuan biasanya akan diketahui. Kan pastinya tujuan seorang investor adalah memaksimumkan total pengembalian investasi dalam 4 alternatif investasi. Jadi biasanya kan memang seorang investor kan pasti ingin investasinya kembali secara maksimal ya. Makanya dia tujuannya adalah untuk memaksimumkan total pengembalian investasi. Teman-teman nggak perlu bingung, biasanya di soal nanti ini akan diketahui. Nah, makanya karena dia memaksimumkan, maka di sini dituliskan memaksimumkan Z. Z-nya itu adalah apa? Tadi berarti ini total pengembalian investasi dalam 4 alternatif investasi. Nah, ini dapat dari mana? 0,085. 0,85 itu adalah 8,5. Ini kan persentase, maka diubah menjadi desimal. Sedangkan X1-nya diperoleh dari variabel yang kita bikin tadi, X1. Jumlah dolar yang diinvestasikan dalam obligasi pemerintah. Nah, akan sesuai kan? Obligasi pemerintah. Maka ini X1, dengan demikian ini dijadikan pecahan desimal, 8,5% dijadikan pecahan desimal menjadi 0,085 X1. Demikian dengan sertifikat deposito juga sama ya. Jadi 10% jadikan pecahan desimal menjadi 0,1. Sertifikat deposito tadi simbol variabelnya apa? X2. Dan seterusnya. Sehingga menghasilkan rumus atau formula untuk memaksimumkan Z-nya, yaitu ini 4 alternatif investasinya, yaitu 0,085 X1 ditambah dengan 0,1 X2 ditambah dengan 0,065 X3 tambah 0,13 X4. Nah, selain kita kan sudah menentukan variabel keputusan, sudah menentukan fungsi tujuan, sudah, sekarang langkah ketiga yang harus kita lakukan yaitu menentukan batasan model.
di mana batasan model diperoleh dari pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh kita untuk menyelesaikan soal ini. Jadi pedoman untuk melakukan diversifikasi investasi dan mengurangi risiko yang terlihat oleh investor di sini ada 5 pedoman, sehingga dapat dikatakan bahwa kita akan memiliki batasan model sebanyak 5. Yang pertama, tidak lebih dari 20% dari total investasi dalam bentuk obligasi perusahaan. Kita ketahui bahwa 20% investasi itu berapa sih? Total investasi adalah $70.000, maka kita harus mencari 20% dari $70.000 adalah $14.000 yang diinginkan berarti kan tidak lebih dari 20% dari total investasi dalam bentuk obligasi perusahaan. Nah, kita akan lihat obligasi perusahaan itu simbolnya apa sih? Ternyata dia masuk ke variabel X4, sehingga X4 itu nilainya harus kurang dari sama dengan 14.000 karena dia tidak boleh melebihi 20%, yaitu 20%-nya 14.000, sehingga formulanya adalah atau batasan pertama yang diperoleh adalah X4 kurang dari sama dengan 14.000. Maksudnya kurang dari sama dengan ini adalah berarti 14.000 total investasi dalam bentuk obligasi perusahaannya sebanyak 14.000 itu masih $14.000 itu masih diperbolehkan. Tapi ketika 14.001 berbeda 1 poin itu maka tidak diperbolehkan. Ya. Selanjutnya yaitu batasan yang kedua yaitu jumlah yang diinvestasikan dalam sertifikat deposito tidak boleh melebihi jumlah yang diinvestasikan dalam ketiga pilihan investasi lain. Kita lihat sertifikat deposito itu simbolnya apa? Sertifikat deposito ini ya. Jadi X2, maka ini ya, jumlah yang diinvestasikan dalam sertifikat deposito, jadi jumlah X2 tidak boleh melebihi jumlah yang diinvestasikan dalam ketiga pilihan investasi lain. Itu artinya X1, X2 ditambah X3 besarannya harus lebih besar dari X2. Nah, oleh karena itu secara formula maka diperoleh X2, dia besaran X2 harus kurang dari sama dengan, karena dia tidak boleh melebihi ya. Tidak boleh lebih dari penjumlahan investasi yang lain, yaitu X1 ditambah X3 ditambah X4. Untuk ini karena penyederhanaan, jadi bukan penyederhanaan, ini adalah bentuk formula lain di mana kalau misalkan pindah ruas itu akan menjadi nilai pengurangan, seperti itu. Batasan yang ketiga yaitu diperoleh dari ini ya, paling sedikit 30% total investasi dalam wesel bayar dan sertifikat deposito ya. Paling sedikit 30% total investasi dalam wesel bayar dan sertifikat deposito. Kita lihat wesel bayar dan sertifikat deposito itu masuk simbol yang mana. Wesel bayar ternyata X3, sedangkan sertifikat deposito X2. Itu menandakan bahwa kita harus mencari dulu 30% dari $70.000 yaitu 21.000, sehingga karena total investasi wesel bayar atau X3 ditambah X2 itu harus lebih dari ya. Karena di sini paling sedikit, maka tandanya dia harus lebih dari sama dengan 21.000. Lanjut, batasan keempat, paling sedikit perbandingan antara jumlah yang diinvestasikan dalam obligasi pemerintah dengan wesel bayar tidak boleh melebihi 1:3. Jumlah yang diinvestasikan dalam obligasi pemerintah dan wesel bayar apa aja? Obligasi pemerintah berarti X1 dan wesel bayar X3. Ini tidak boleh melebihi 1:3 sehingga diperoleh X1 per X3. Karena tidak boleh melebihi maka tandanya harus kurang dari ya. Kalau paling sedikit berarti lebih dari. X1 per X3 kurang dari sama dengan 1/3 sehingga diperoleh X1 ini 1/3 tetap, 1/3 dikalikan X3 ya. Ini bentuk yang lain, tapi bentuk awalnya ini. Jadi kalau misalkan ingin menentukan untuk mencari X1, kita bisa menggunakan formula X1 kurang dari sama dengan 1/3 X3, seperti itu. Dan yang terakhir, investor merencanakan untuk menginvestasikan seluruh dananya $70.000, sehingga X1 ditambah X2 ditambah X3
tambah X4 karena semuanya akan di sini ya sesuai dengan ini diinvestasikan seluruh dananya harus totalnya mencapai 70.000 US dollar. Nah, ini dia. Sehingga untuk penentuan program linear, ini program linear saja ya. Jadi rumusnya adalah memaksimumkan Z dengan yang tadi formulanya 0,085x1 sampai dengan ditambah dengan 0,13x4 dengan batasan, kita tulis batasan yang pertama tadi apa, x4 kurang dari sama dengan 14.000, x2 min x1 min x3 min x4 kurang dari sama dengan 0. Karena ini ingin membentuk formula, dia di belakangnya harus 0 ya. Jadi terus x2 tambah x3 lebih dari sama dengan 21.000, ini x1 min 1/3 x3 kurang dari sama dengan 0, x1, x2, x3, x4 dia lebih besar dari sama dengan 0. Jadi nilainya minimal harus 0 ya dalam bentuk bilangan yang dia tidak boleh ada negatif. x1, x2, x3, x4-nya. Nah, kalau misalkan untuk menentukan linear programming sampai di sini penjelasannya.